Segala puji itu dimiliki Allah Ta'ala. Suci segala puji itu dimiliki Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man qala fil Qur'anil Karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabtaguna al-islam khairat dinil mustaqim amma ba'da. Fa naqulu biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rawahu as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Salam ta'zim saya sampaikan kepada para alim, para kiai, ustadz, ustadzah, ibu nyai, guru ngaji yang senantiasa mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sepuh, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya hormati, jamaah hadani Allah wa iyyakum. Ini pengajian penutupan untuk kegiatan, semua kegiatan di Pondok Pesantren Hikmah Kamilah ini. Saya bacakan tadi suratul Fatihah
7 ayat supaya apa? Supaya kita itu bisa berakhlak dengan akhlak 7M di balik suratul Fatihah. Di balik bismillahirrahmanirrahim ini kita berakhlak dengan akhlak menyadari. Ketika orang itu sudah menyadari, insya Allah akan menjadi baik. Ketika orang itu sudah menyadari, maka berarti orang itu punya modal yang sangat kuat dari imannya. Karena ketika orang itu imannya kuat, maka menjadi mukmin yang baik. Dan mukmin yang baik tandanya, tanda mukmin senengeng ati lakoni apik ning andi ning andi lakoni ala iku dadi selawase susahe ati lakoni ala iku dadi selawase susahe ati salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan adanya modal iman ini kita akan menjadi orang yang baik. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun, rawahu Tabrani fil Awsat. Man barang siapa sarrathu hasanatu, kebaikannya menjadikan dia senang riang gembira. Wa sa'athu sayyi'atuhu, keburukannya menjadikan dia gundah gulana sengsara, fahuwa mukminun, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi tanda mukmin itu di mana-mana senang berbuat kebaikan. Nah, untuk kita bisa memupuk iman itu, maka kita perlu membiasakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jadidu perbaharuilah imanakum, iman kamu, aksiru artinya perbanyaklah, mingkauli dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu, tadi kira-kira 100 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada yang ikhlas banget apa tidak ibu? Ada. Bapak-bapak, tadi 100 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang ikhlas banget apa tidak? Ada. Nah, itu jaminannya apa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas? Tadi hadisnya sudah saya bacakan. As'adun nasi, orang yang paling berbahagia, bisyafaati, dengan mendapatkan syafaatku, pertolonganku, kata baginda Nabi. Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Siapa dia? Man, dia orang qala yang mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kholison, dalam kondisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu contohnya air mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada paksaan sama sekali. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan datang ke sini dipaksa apa tidak? Ikhlas, insya Allah kelak ketemu. Allah Ta'ala akan memberikan kebebasan kepada kita lantaran kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas itu adalah Allah tatluba li amalika syahidan ghairallah. Allah tatluba, kamu tidak mencari syahidan, seorang saksi, li amalika, untuk amal kamu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dicari. Artinya kita beramal itu hanya karena Allah. Ikhlasnya hati mempunyai arti dalam beramal, hanya mencari Allah Ta'ala
Perwujudan ikhlas itu mudahnya, gampangnya seperti air mengalir dari atas ke bawah, tidak ada paksaan sama sekali. Perwujudannya apa? Perwujudannya bongbongan. Paham bongbongan? Bongbongan itu tidak marahan, itu namanya bongbongan. Ayo lagu bongbongan nih. Pengen bahagia kudune bongbongan sing ada di lanange kudune bongbongan sing dadi wadone kudune bongbongan kabeh keluarga kudune bongbongan haji ngantuk bae kudune bongbongan haji kalen bae kudune bongbongan haji angel ngaman kudune bongbongan sebab sing mulange senenge bongbongan sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala wa ali wa sahbihi man qad wala wa ali wa sahbihi man qad wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya tidak bawa kertas. Iya. Saya mau nanya secara langsung aja. Monggo. Barangkali pertanyaan ini ada manfaatnya buat saya juga buat umat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, saya mau menanyakan demi untuk keyakinan ibadah saya sendiri khususnya. Saya dengar dari pengajian-pengajian itu ada istilah sujud lama di sujud terakhir. Dan sujud lama itu memohon kepada Allah dengan hajatnya masing-masing. Kalau tidak salah begitu. Yang saya mau tanyakan adalah cara berdoanya itu cukup di hati apa pakai lisan gitu. Mohon diperjelaskan. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dasar hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun aksirud du'a rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajidun, dia dalam kondisi sujud. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia yang sedang bersujud. Nah, sujud ini tempatnya apa? Sujud ini tempatnya aksirud doa, berdoalah kamu di dalam sujud itu. Nah, doa ini ada mengandung ismun a'dzam. Nah, ketika ismun a'dzam itu berarti butuh pemanunggalan jasmani, nafsani dan rohani. Orang Jawa bilang itu perlu manunggaling raga, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa. Artinya apa? Tidak cukup dengan hanya dalam hati. Itu butuh diucapkan dengan lisan, butuh diucapkan dengan akal, butuh diucapkan dengan hati. Itu 3 dimensi perlu disatukan, karena mohon maaf dongane lawas. Ki sing ora paham ya aja protes ya, hanya ngomong bahasa Jawa.
Dongane lawas tapi melarat baik, sing salah dongane apa sing salah kiyaine apa sing salah sing donga? Sing salah sing donga apa sing nai donga? Doa itu butuh manunggaling raga, manunggaling jiwa, manunggaling nyawa. Artinya apa? Perlu penyatuan masa energi doa dan perlu penyatuan masa waktu. Masa waktu perlu kita satukan dengan masa energi doa. Ketika doa ini maka anjurannya di dalam hikmah itu perlu adanya rosdil awqat. Rosdil awqat itu meneliti waktu yang baik. Nah, meneliti waktu yang baik itu hanya untuk orang yang pandai saja yang bisa, yang ahli ilmu falak. Baik falak hilal maupun falak mikot itu bisa meneliti. Karena apa? Ketika ijtima itu kumpulnya bulan dan matahari itu dalam satu zodiak, dalam satu buruj. Di situ berarti Allah Subhanahu wa taala menitipkan kekuatan, sehingga bukan berarti kita percaya adanya bintang siarah mempunyai khasiat, tidak. Kita perlu namanya rosdil awqat, meneliti waktu ini. Insya Allah nanti bulan Ramadan akan saya baca Sulam Munayyirin tentang falak, itu untuk mengetahui bagaimana bulan dan matahari bertemu dalam satu buruj dan di situ mengandung isyarah waktu yang sangat luar biasa. Nah, untuk orang awam seperti kita, doa itu butuh waktu khusus, yakni yang dicontohkan oleh Rasulullah. Doa dalam sulusul akhir, ini yang bagus. Sulusul akhir, malam itu dibagi 3. Sepertiga bagian itu jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Ini sepertiga bagian. Yang bagus untuk apa? Yang bagus itu untuk baca Quran. Kemudian 10, 11, 12, 1. Ini sulususani, sepertiga bagian yang kedua. Ini yang bagus murojaah. Nah, kemudian sepertiga bagian 2, 3, 4, 5. Lah itu untuk banyak sujud mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam doa. Tapi mohon maaf ini bapak-bapak jangan jaluk bojo maning apa? Pak, jangan jaluk bojo maning ya siji orang tingkah. Bisa dipahami apa tidak ini? Bisa ya? Pakai tulisan monggo. Ada yang pakai tulisan? Sambil nunggu saya minta lagu untuk Ayang Beb itu di depan. Jalaman. Kuntu nuran hina kana kaunun au mala kuntu nuran hinala kana kaunu au mala bal nabiyan murasala hina lama unwati bal nabiyan murasalan hina lama unwati hina lama unwati Jalla bal qad arsalaka rahmatan lil alamin Fazara jid amdala ya imam al-mursalin Jalla bal qad arsalaka rahmatan lil alamin
kertas yang masuk. Ini hanya permohonan atau permintaan tolong supaya usahanya bisa maju, bisa lancar, bisa ada keberkahan. Orang usaha itu pengen lancar, pengen barokah. Itu pesen kiai-kiai hikmah saya dulu kayak gini. Kalau kamu ingin mendapatkan barokah, kamu kalau malam harus mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu kita sungguh-sungguh. Mujahadah tidak butuh waktu lama. Malamnya mujahadah, siangnya obah. Artinya obah apa? Usaha semampunya. Tanda usaha yang cocok itu sreg dan mantep di dalam usaha itu. Kalau bisa ya modalnya tuyul. Modalnya tuyul. T-nya tekun, U-nya ulet, Y-nya yakin, U-nya usaha, ele lancar dudu tuyul sing bocah cilik dudu. Tekun, ulet, yakin, usaha, lancar. Lah itu model mujahadah itu seperti itu. Yang dibaca apa? Yang dibaca yang panjenengan apal. Kalau yang sangat terkenal untuk usaha, untuk supaya maju dan untuk mudah rizkinya suratul waqiah. Silakan dibaca. Berapa kali? Kalau bisa minimal 3 kali. Itu kalau bisa. Dulu saya mendapatkan ijazah dari abik saya, dari Kiai Haji Muslim. Itu saya mendapatkan ijazah suratul waqiah. Paling tidak ba'da maghrib 1 kali, ba'da isya malamnya 1 kali. Ini kalau ingin berkah, insya Allah doa ketika sama-sama ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sayanya malam mujahadah, panjenengan malam tidur yang nggak akan nyambung. Kalau ingin didoakan malam bangun paling tidak ya menjelang subuh lah panjenengan itu mohon kepada Allah supaya rizkinya mudah, banyak, barokah, usahanya lancar, menghasilkan rizki yang banyak, barokah, sukses dunia, sukses akhirat. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nyuwun nderek tanglet Syekh. Monggo. Langsung mawon berkaitan dengan sholat witir, bahwa ada sebagian keterangan yang namanya sholat witir adalah sholat penutup untuk sholat sunnah dalam satu malam itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apabila kita sudah melaksanakan sholat witir, kemudian malam jam 3 kita bangun, apakah kita langsung melaksanakan sholat tahajud? Apakah kita harus membuka dulu dengan melaksanakan sholat witir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apabila kita melaksanakan sholat maktubah, ternyata imam kita adalah berbeda mazhab dengan makmum. Dalam arti imamnya menggunakan madhab Hanafi, sementara makmumnya dengan berpandangan madhab Syafi'i. Apakah makmum itu boleh mufarokoh ataukah harus mengikuti imam yang sedang dilaksanakan bersama? Itu saja, mohon keterangannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, witir itu dilakukan sebagai penutup sholat malam. Akan tetapi baginda Nabi menyontohkan sholat witir sore, tengah malam, dan pagi. Nah, ini
pandangan kita ketika, mohon maaf aku dulu sering ngaji dengan para kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah yang notabene di Indonesia kan orang NU. Itu ketika kita sudah sholat witir sore, kita mau sholat malam, karena dalam hadis la witroni fil lailati, la witroni, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Nah bagaimana caranya? Sholat witir sore, kemudian nanti malam ketika kita mau sholat malam kita buka 1 rakaat saja, karena al witru rakaatun, yang disebut witir adalah 1 rakaat, sehingga witir yang pertama tetap sudah kita laksanakan, witir yang kedua kita buka, kemudian kita sholat sebanyak-banyaknya, monggo sholat apa saja. Imam Ahmad bin Hambal itu yang sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kula panjenengan berapa rakaat? Kula panjenengan berapa rakaat? Sholat tarawih yang 20 rakaat saja, ana istirahat keding kok. Itu Imam Ahmad 300 rakaat. Silakan. Setelah selesai baru ditutup 1 witir lagi. Berarti tidak 2 witir dalam 1 malam, tapi 3 witir. Bisa dipahami apa tidak ini? Bisa dipahami apa enggak Bapak Ibu? Jadi pertama sore sudah witir, dibuka menjelang ketika kita mau sholat malam, dibuka 1 rakaat lagi, kemudian kita sholat sebanyak-banyaknya dan nanti ditutup dengan 1 rakaat lagi. Bisa dipahami ya? Kemudian tentang jamaah beda madhab. Suatu hari Imam Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad sowan. Imam Ahmad itu nggak pernah sholat subuh pakai kunut, nggak pernah. Karena paham Imam Ahmad itu yang nggak pakai kunut, yang pakai kunut kan Imam Syafi'i. Nah pagi subuh Imam Ahmad disuruh ngimami, Imam Syafi'i jadi makmum. Nah setelah itu pas di rakaat kedua ba'da ruku Imam Ahmad kunut, pakai doa kunut. Setelah selesai sholat ditanya, kenapa anda ini biasanya nggak pakai kunut tapi anda sekarang pakai kunut? Jawabnya apa? Ihtiraman lisyafi'i, menghormati Imam Syafi'i. Nah ini adab seorang ulama, adab atau akhlak seorang ulama kepada ulama yang lain. Menunjukkan apa? Kalau bisa tidak perlu mufarokoh, tapi kita mengikuti imam saja. Contohnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Bisa dipahami apa tidak? Bisa ya? Ada lagi apa sudah? Ada lagi apa sudah? Sudah? Ini udah jam 9. Jadi mohon maaf, saya atas nama keluarga besar Hikmah Kamilah, barangkali dalam 1 tahun saya musyawarah, saya ngaji kepada para jamaah malam Sabtu, ada kesalahan, ada bahasa yang jelekit, ada bahasa yang tidak enak di hati panjenengan semua, mohon dimaafkan karena kayak saya isinya hanya salah, isinya hanya keliru. Jadi mohon maaf ya Pak, Bu. Untuk setahun ini mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi, bisa ngaji lagi malam Sabtu, dan pengajian ini mudah-mudahan dari awal hingga akhir ada salah satu ilmu yang melekat di dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya, serta kita bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak Rasulullah, serta kita kelak bisa berjumpa dengan baginda Nabi dan mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk akhirnya Allahul Hakim al-Hadi ila sirati mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan rukun yang agama. Rukuning agama iku